Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin namaku Jan Sabrina Anggraini, biasa dipanggil Bina nih. Nah, jadi Bina di sini akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai perkembangan bahasa dan komunikasi, di mana kita tahu ya bahwa setiap hari kita nih memakai bahasa Indonesia, dan ketika kita berkomunikasi juga memakai bahasa kita ya, nggak mungkin bahasa yang lain gitu. Nah, jadi perkembangan bahasa dan komunikasi ini sangat penting, apalagi peran orang tua nih yang turun ataupun turut aktif ya dalam mengajarkan dan memberi contoh dengan benar kepada anak. Karena apa? Karena anak tuh adalah peniru yang sangat pandai nih teman-teman. Apa yang dia dengar dan dia lihat akan diterapkan juga contohnya nih. Ketika orang tua sering sekali bersedekah, sering memberi. Nah, otomatis anak tersebut akan mengikuti kebiasaan yang kita lihat. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus memang memiliki sikap yang baik sehingga anak kita bisa meniru apa yang telah kita lakukan setiap harinya, habit kita gitu. Jadi buat teman-teman yang nantinya akan menikah dan memiliki anak harus merubah pola perilakunya, karena itu akan berdampak kepada anak itu sendiri. Soalnya ada psikolinguis. Nah, psikolinguis adalah membahas tentang bahasa adalah pengetahuan yang kompleks dan abstrak, dimana kan kita tahu ya bahwa bahasa itu memiliki huruf-huruf, memiliki karakteristik lain-lain, dan ketika huruf tersebut disatukan itu membentuk sebuah makna. Nah, manusia ini mulai memahami dan menggunakan bentuk komunikasi saat awal kehidupan. Karena kan ketika kita berkomunikasi dengan bayi pun kita menggunakan bahasa kita kan, kayak misalnya mau menyapa halo gitu, pasti kan pakai bahasa kita sendiri kan. Nah, adapun cabang-cabang dari psikolinguis, yang pertama ada fonologi, di mana fonologi ini adalah setiap abjad memiliki ciri khasnya masing-masing pastinya, dan di sini anak itu mulai mengenal huruf, karena kan setiap huruf tuh punya cirinya sendiri. Kayak misalnya huruf H itu dikeluarkan lewat tenggorokan atau H gitu. Ada K, ada A, itu kan punya ciri khas masing-masing. Dan ini mencakup tentang bunyi, di mana anak itu sudah mulai belajar tentang bunyi-bunyi abjad tersebut. Kayak misalnya H itu bagaimana, K itu bagaimana, M itu bagaimana, N itu bagaimana cara penyebutannya. Yang kedua ada morfologi. Ini adalah pengucapan kata memiliki makna yang berbeda-beda meskipun terdapat kalimat yang sama. Ketika mengucapkannya menggunakan nada marah, sedih, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berbicara gitu ya, konteksnya sama, maksudnya kalimatnya sama, tetapi nada bicaranya yang beda itu dapat mengubah arti. Kayak misalnya nih, ada orang yang bilang, santai aja. Terus ada juga nih yang ngomongnya agak nyelot, santai aja dong. Nah, itu kan beda kan ya, maknanya beda. Walaupun kalimatnya tetap sama, santai aja, tapi ketika kita memakai dengan intonasi yang berbeda, itu dapat merubah maknanya. Di sini di dalam morfologi ini mencakup tentang kata, di mana bayi ataupun anak-anak tuh mulai mempelajari kata-kata yang sudah tersusun. Selanjutnya ada semantik. Nah, semantik ini adalah makna suatu kata tergantung pemikiran dan pola pikir masing-masing. Terkadang anak itu dalam mengucapkan kata masih tidak jelas nih, jadi kita juga terkadang memaknainya pasti berbeda-beda. Contohnya nih ketika masih bayi, karena kan kalau misalnya bayi itu omongannya kurang jelas gitu ya, dan biasanya itu yang memahami itu orang tua kita, dan kita sebagai orang yang awam dengan komunikasi bayi tersebut yang tidak jelas, kayak
Ini maksudnya apa? Jadi kayak kita menerka-nerka nih apa yang bayi tersebut inginkan ataupun ucapkan. Jadi dari semantik ini kita mengetahui bahwa dengan adanya suatu pengucapan yang tidak jelas itu kita memiliki pola pikir yang berbeda-beda atau makna yang bisa kita simpulkan dari individu itu sendiri. Adapun sintaksis, yaitu anak mulai belajar menggabungkan kata yang akhirnya memiliki makna yang jelas. Karena kan di semantik tadi bayi itu belum bisa berbicara dengan lancar. Nah, di sintaksis ini dia sudah bisa berbicara sehingga memiliki makna yang jelas nih teman-teman. Adapun pragmatis, yaitu adanya proses sosial di mana proses ini pastinya diiringin oleh usia kita juga. Jadi dengan adanya pragmatis tuh adanya proses sosial setiap fasenya sehingga kita bisa berkembang dari pada saat kita tidak mengetahui kata, terus juga mengeja, dan akhirnya kita bisa berkomunikasi dan menggunakan bahasa yang tepat dan jelas. Perkembangan bahasa pada usia 4-6 bulan itu bayi mulai mengoceh, dan ketika usia 12-13 bulan sudah dapat mengucapkan kata yang bermakna. Jadi kita di sini belajar mengenai gimana sih proses ataupun perkembangan bahasa dari saat mulai bayi hingga dewasa. Dimana tadi Bina sudah mengatakan ya bahwa proses dari perkembangan bahasa dan komunikasi itu diawali dengan fonologi, yaitu kita mengenal tentang bunyi-bunyi huruf, terus juga ada morfologi, kita mengetahui kata-kata. Di semantik kita sudah mulai mempunyai makna masing-masing. Di sintaksis anak itu mulai belajar dan bisa memiliki makna yang jelas, dan akhirnya pragmatis, yaitu adanya proses sosial di mana proses ini pastinya diiringin oleh usia anak tersebut. Jadi peran orang tua ini sangat penting banget untuk mengajarkan kita dalam berkomunikasi, karena ini penting banget ya, karena banyak banget nih anak SD bahkan SMP itu belum pandai dalam berkomunikasi, belum bisa membaca, kan itu banyak banget loh teman-teman di zaman sekarang. Jadi peran orang tua itu juga penting, jangan hanya mengandalkan guru, jadi kita tidak memiliki peran penting dalam pembelajaran ataupun pendidikan anak, tetapi kita juga sangat penting karena kan orang tua itu adalah pengajar pertama sih sebenarnya. Jadi meskipun kita sudah memfasilitasi sekolah yang bagus ataupun sekolah yang dapat dipercaya, kita juga harus mengevaluasi nih kegiatan belajar anak tersebut ketika di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa Bina sampaikan. Semoga dengan adanya materi ini teman-teman bisa lebih terbuka lagi dan bisa lebih mengetahui tentang perkembangan bahasa dan komunikasi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.